Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Ibrahim atau Abraham atau Brahma adalah orang yang sama. Dalam waktu-waktu yang berbeda, orang-orang Arya yang terbagi ke dalam beberapa kelompok datang dari Ur, Mesopotamia, dan karena peredaran zaman mereka penduduk Ur atau Urian menjadi terkenal dengan istilah Arya. Ur adalah wilayah Mesopotamia yang merupakan pusat peradaban, terkenal di dalam sejarah. Lihat Chester G. Starr, A History of Ancient World, halaman 29. Nuh dan Mesopotamia. Nuh adalah datu ke-10 dari Ibrahim yang dikenal pula sebagai Manu dalam kitab-kitab suci orang India. Adalah penduduk asli daerah Mesopotamia. Cerita-cerita tentang Nuh, banjir besar, dan pembuatan bahtera terdapat dalam berbagai kitab kuno, termasuk kitab suci Al-Quran, seperti surat Hud dan Mu'minun, juga Bible, Kejadian pasal 6, 7, 8, dan ada di Mahabharata, bab 3-187. Juga ada di Sutta Pata Brahman, ayat 1, 8, 1, 1 hingga 6. Seusai banjir besar, keturunan dan pengikut Nuh memencar ke berbagai penjuru. Sam, anak Nuh, mempunyai anak-anak bernama Ashur dan Yafet. Sedangkan anaknya yang lain mempunyai anak bernama Jawan. Kejadian 10, 2, 22. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di sekitar Mesopotamia yang dinamai dengan nama-nama mereka masing-masing. Adi Parba bab 85 dan Pona Parba bab 51 dari Mahabharata berisi cerita tentang kerajaan rakyat Jawan ini. Orang-orang Assyria sangat menindas. Semua suku dan kawasan diliputi kengerian karenanya. Lihat John V. D. Shotworth, The History of the World, halaman 28 hingga 30. Penduduk Ur sangat sering diserang bangsa Assyria. Oleh karenanya mereka mulai memandang rendah dan tidak menghargai mereka. Makanya orang Hindu Arya sangat memusuhi Asyur. Lihat Rigveda Samhita halaman 28 dan 72 terjemahan Ramesh Chandrabata. Peperangan antara Deva dan Asyur terdapat dalam Mahabharata bab 222. Bona Parba. Pada waktu itu, masyarakat kesukuan itu selalu dalam peperangan satu sama lain. Suku-suku yang kuat memeras suku-suku yang lemah dan merampok kekayaan mereka. Orang-orang Arya India menyebut mereka sebagai Zafan. Sebagaimana orang Bangladesh, serangan perampok disebut Harmat atau Armada. Ini mungkin akibat dari serangan Zafan atau Jawan, keturunan Nuh yang menyerang beberapa kali rakyat Ur, seperti yang dilakukan Armada. Oleh karenanya bangsa Yunani atau zaman Alexander Agung dan Muslim disebut bangsa Arya India sebagai julukan Zafan. Negeri banyak Tuhan. Leonard Woolley dalam bukunya Abraham mengemukakan bahwa Ibrahim hidup 2100 sebelum Masehi. Ayah beliau adalah seorang pejabat tinggi dan bangsawan di pemerintahan Ur. Rakyat Ur umumnya dibagi 3 golongan, Amilu, Miskine, dan Ardu. Amilu merupakan bangsawan, Miskine hidup sebagai petani dan pengusaha sebagaimana Waisya. Sedangkan orang Ardu adalah semacam budak atau sudra. Orang-orang Ur memiliki 5.000 dewa. Setiap kota memiliki dewa yang khusus. Nama dewa dari ibu kota Ur adalah Nannar atau dewa bulan yang memiliki tanda bulan sabit di kepalanya. Patungnya terletak di atas bukit di dekat kota, didampingi oleh Dewi Nanggul atau Parbati, istrinya. Demikian pula dewa kota Larsa disebut Samash
atau dewa matahari. Demikian pula ada dewa-dewa bintang-bintang. Jewish Encyclopedia menyebutkan bahwa bangsa Ur adalah pengabdi setia matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kaum Ibrahim adalah penyembah bulan, matahari, dan bintang-bintang. Demikian pula dicatat dalam Upanishad yang mencatat ucapan Ibrahim, Ratatra Surya Bhati, No Chandra Tarakang. Matahari tidak, bulan pun tidak, sebagaimana tidaknya bintang-bintang menjadi mazhar sebenar dari Tuhan. Mondok Upanishad 2:2-15 dan Seta Shatara Upanishad 6-14. Menurut etimologi, kota Mesopotamia berarti wilayah yang dibatasi 2 sungai. Daerah kediaman bangsa Arya belakangan dinamai nama-nama sungai. Contohnya Sind dari kata Sapta Sindhu dan Punjab dari kata Pancap yang artinya 5 sungai. Di daerah ini dewa yang disembah sangat banyak. Yang terbesar adalah An yang artinya langit. A History of Ancient World halaman 38. Selama perubahan zaman, nama dewa ini menjadi Indra. The Cambridge History of India menunjukkan kesamaan antara orang Arya di India dengan Mesopotamia. Dan menulis, di sini terdapat banyak keterangan tentang orang Mitanni di barat laut Mesopotamia dan pangeran-pangerannya memakai nama Artatama, Tusrata, dan Suttana yang tak salah lagi mempunyai bentuk Arya. Asurbanipal. Di perpustakaan Asurbanipal sekitar 7000 sebelum Masehi ditemukan daftar dewa-dewa yang disembah di berbagai kuil Assyria, di mana terdapat nama Asara Mazas, terletak tepat sebelum 7 malaikat suci dan 7 roh jahat. Kombinasi dari kata-kata itu sukar menghilangkan keraguan bahwa kita berhadapan dengan dewa utama Zoroaster, Ahura Mazda, volume 1, edited by V.G. Rabson, halaman 67-68. Keterangan ini juga menunjukkan bahwa tanah leluhur kedua bangsa Arya di Iran dan India. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bangsa Iran atau Persia adalah keturunan Ibrahim alaihi salam. Kanzul Umal 6-215. Persamaan asal dan arti kata. Sambil memperhatikan kata yang senada dan searti dari Weda dan Avesta, D. Sahidullah mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa agama tertua dari orang-orang Arya di Iran dan India adalah sama. Kata-kata yang sama. Kedua sekte bangsa Arya ini berselisih dan saling menghindar dan saling menghina pimpinan-pimpinan musuh mereka. Orang Arya Hindu mengubah Ahura menjadi Asura untuk merendahkan derajatnya, dan sebaliknya orang Arya Iran mengejek Dev menjadi Deo atau demon. Baik Deo maupun Asura, keduanya dari pribadi yang sama. Mahabharata Adiparva ayat 65. Ismail, anak sulung Ibrahim menurunkan bangsa Arab. Ishak menurunkan bangsa Yahudi atau Israel dan Iran. Zimran, Jaksan, Wedan, Midian, Isbak, dan Shuah adalah datuk dari orang-orang Arya yang di Iran dan India, dan juga datuk-datuk bangsa-bangsa timur. Ibrahim memerintahkan mereka ke negeri-negeri sebelah timur untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Kejadian 25, 1-6. Dengan demikian menyempurnakan janji Tuhan. Kejadian 17:5. Keenam anak Ibrahim ini disebut dalam Mahabharata dengan nama-nama yang berbeda-beda. Mereka dianggap sebagai anak-anak rohani dari Brahma. Adiparva bab 65. Api. Dalam Upanishad diceritakan bahwa api bahkan tidak dapat menyentuh rambut sang Brahma. Keno Upanishad 305-6. Cara pengorbanan kuno dengan bakaran altar sudah ada di leluhur mereka Mesopotamia. Kejadian 8:20. Penyalipan bagi pencuri. Adiparva bab 63 Mahabharata.
Adat penghamilan perempuan oleh debarnya atau adik suami sudah umum di dalam sekte-sekte lain. Anusasanparba 8, Deuteronomi 25:5. Bible juga menyebutkan tombak bermata 3. I Samuel 2:13, Kitab 1 Tawarikh 28:17. Penggunaannya bukan tidak diketahui oleh bangsa Arya. Menurut Bible, daerah luas yang terdampar antara Ethiopia atau Kush sampai Hind terbagi atas 127 provinsi. Ester 1:1. Kita mengenal raja bernama Nohus atau Nahas. Lihat Mahabharata Adiparba 75. Bandingkan dengan I Samuel 11:1-11. Dr. Krishna Mohan Banerjee menerangkan bahwa Baal, raja Babilonia, dan Bol dari Foda, dan Asur dari Assyria dan Asura adalah sama. Introduction of the Rig Veda, bab 1 dan 2 dan Aryan Witness. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.